Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari kelas 12 IP 1 absen 18. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bab 1, yaitu judul kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang A. Makna hak dan kewajiban warga negara. Warga negara adalah mereka yang berdasarkan keturunan, tempat, kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga negara dari suatu negara. Hak seorang warga negara akan diperoleh apabila kewajibannya telah dipenuhi. Secara sederhana, hak baru akan didapatkan ketika kewajiban sudah dilaksanakan. Hal ini untuk menunjukkan terdapat dua kesinambungan yang telah berjalan seiringan dalam pelaksanaannya. Berikut ini adalah beberapa contoh hak bagi warga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945. Yang pertama, hak untuk mendapatkan perlakuan sama di mata hukum. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, hak untuk kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 4. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. 5. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perwakilan yang sah. 6. Hak untuk mendapatkan perhatian dan perlindungan negara. 7. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. 8. Hak untuk memeluk agama dan meyakininya sesuai dengan keyakinan masing-masing. 9. Hak untuk mendapat pendidikan dasar dan dibiayai oleh pemerintah. 10. Hak untuk mendapat fasilitas umum dan pelayanan kesehatan. Berbeda dengan hak yang sudah diterima sejak manusia lahir, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai peraturan perundang-undangan. Kewajiban ada dalam diri setiap warga negara. Oleh karenanya, secara sadar, setiap manusia perlu melaksanakan kewajibannya agar tercipta lingkungan yang baik dalam sebuah negara. Berikut ini adalah beberapa contoh kewajiban warga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. 1. Melaksanakan aturan hukum dan pemerintahan. 2. Menghormati hak asasi manusia lain. 3. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 4. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 5. Memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat. 6. Melakukan kontrol terhadap para pemimpin dalam melaksanakan tugas. 7. Membayar pajak. 8. Menjadi saksi di pengadilan. 9. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. 10. Wajib menghormati serta menjaga toleransi antar umat beragama agar persatuan Indonesia tetap utuh. B. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Untuk mengenal dan memahami hakikat yang terkandung di dalam substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, tentu kita perlu memahami apa itu yang dimaksud dengan substansi. Merujuk definisi atau pengertian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, substansi adalah isi, pokok, inti, unsur, zat atau watak yang sebenarnya dari sesuatu. Sedangkan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. 3. Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat.
Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Hak dan kewajiban asasi manusia juga dijamin dan diatur oleh nilai-nilai instrumental Pancasila. A. Hak atas kewarganegaraan. Pasal 26 ayat 1 dan 2 yang bunyinya, yang menjadi warga negara ialah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang yang lain disiahkan dalam undang-undang sebagai warga negara. 2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. B. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1. A. Hak kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, kewajiban melindungi hukum dan pemerintahan. C. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2 bunyinya, hak memperoleh kehidupan pekerjaan yang layak. Peraturan perundang-undangan yang mengatur hak tersebut, Undang-Undang Agraria, Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan lainnya. D. Hak dan kewajiban bela negara. Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, upaya pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. E. Kebebasan berserikat dan berkumpul. Pasal 28, hak berserikat, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berpendapat, kewajiban memenuhi peraturan tentang hak tersebut. Yang F. Kemerdekaan memeluk agama. Pasal 29 ayat 1 dan 2 yang bunyinya, negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Yang G. Pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 dan 2, hak dan kewajiban warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang H. Hak mendapat pendidikan. Pasal 31 ayat 1, 2, dan 3 yang bunyinya, hak memperoleh pendidikan, kewajiban warga mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang ketiga, pemerintah menciptakan sistem pendidikan. I. Kebudayaan nasional Indonesia. Pasal 32 ayat 1 dan 2 yang bunyinya, hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai budaya. 2. Hak mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa nasional. J. Perekonomian nasional. Pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. K. Kesejahteraan sosial. Pasal 34 ayat 1, 2, 3, dan 4. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyatnya. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan. 3. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Menghormati dan bekerjasama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa kepada orang lain. 3. Persatuan Indonesia. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Cinta tanah air. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Tidak memaksa kehendak kepada orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. A. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain. C. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang pertama, sikap egois, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan antara aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi. Kasus pelanggaran hak warga negara. 1. Proses penegakan hukum masih belum optimal. Pasal 27 untuk melindungi hukum. 2. Tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pasal 27 ayat 2, hak mendapat pekerjaan yang layak. 3. Banyaknya kasus HAM. Pasal 28A sampai 28J menjamin HAM.
4. Tindak kekerasan atas nama agama. Pasal 29 ayat 2 menjamin kebebasan beragama. 5. Angka putus sekolah tinggi. Pasal 31 ayat 1 hak mendapat pendidikan. 6. Pelanggaran hak cipta. 3. Kasus pelanggaran kewajiban negara. Diakibatkan sifat egois dan rendahnya kesadaran. Contoh pengingkaran kewajibannya. 1. Membuang sampah sembarangan, melanggar aturan lain, merusak fasilitas, tidak membayar pajak, dan tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. D. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Selain memahami konsep hak dan kewajiban, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban bisa ditangani sebagai berikut. 1. Supremasi hukum. Supremasi hukum berarti memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi. 2. Mengoptimalkan peran lembaga. Mengoptimalkan peran lembaga, selain lembaga tinggi negara penting dilakukan agar penegakan hak dan kewajiban bisa dilakukan dengan efektif. 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat. Terima kasih.